Halo semuanya, selamat datang kembali di Putra Fauna. Lo pernah nggak ngeliat orang yang kerja keras tiap pagi, cari rumput buat ngasih makan ternaknya? Buat sebagian orang, ini mungkin cuma aktivitas biasa. Tapi tahu nggak, ada banyak pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari ngarit ini, bro. Dari peluh yang jatuh, sampai usaha tanpa henti, semua ini nyimpen filosofi hidup yang bisa bantu kita sukses. Penasaran? Yuk kita bahas bareng-bareng. Satu, filosofi kerja keras dari ngarit. Bro, ngarit itu nggak gampang. Bangun pagi-pagi, jalan jauh, kadang panas, kadang hujan. Tapi, lo pernah lihat mereka ngeluh? Jarang banget. Dari sini kita belajar kalau kerja keras itu bukan cuma soal nyari hasil, tapi juga soal membentuk mental baja. Sama kayak kalau lo ngejar mimpi, nggak ada hasil instan. Semua butuh usaha, proses, dan ketekunan. Dan yang lebih keren lagi, bro, orang-orang yang ngarit itu paham banget soal konsistensi. Mereka tahu kalau rumput nggak bakal potong sendiri, dan sapi-sapi nggak bakal makan angin. Artinya, apapun yang lo lakukan, kalau lo nggak konsisten, hasilnya juga nggak akan maksimal. Ini pelajaran hidup yang sering banget kita lupa. Kerja keras itu bukan cuma soal tenaga, tapi juga soal disiplin dan tanggung jawab. Lo bisa bayangin nggak, kalau mereka males-malesan, ngaret sehari aja? Bisa kacau semuanya, bro. Sama kayak hidup lo. Kalau lo lengah atau nggak serius ngejalanin apa yang jadi tujuan lo, yang ada cuma penyesalan di ujungnya. Jadi, apapun mimpi lo, sikap ngarit ini bisa jadi inspirasi. Bangun pagi, hadapi tantangan, dan jangan pernah berhenti sampai lo dapet apa yang lo kejar. 2. Disiplin yang konsisten. Orang yang ngarit nggak pernah bilang, hari ini libur aja deh. Karena kalau mereka libur, ternaknya nggak makan. Ini ngajarin kita buat selalu konsisten. Dalam hidup, disiplin itu kunci buat menjaga ritme lo tetap stabil menuju tujuan. Mau jadi sukses? Mulai dari hal kecil, tapi lakuin terus tanpa henti. Disiplin itu bukan soal nunggu mood atau motivasi, bro. Tapi gimana lo tetap jalan, meskipun lagi males, capek, atau nggak ada yang dukung. Contoh simpelnya, lo pengen badan fit? Ya olahraga terus, makan sehat terus, nggak bisa cuma semangat di awal doang. Sama kayak orang yang ngarit tadi, mereka nggak bisa nunggu cuaca cerah buat kerja, karena kebutuhan nggak nunggu. Nah, kalau lo mulai disiplin dari hal kecil, lama-lama kebiasaan itu jadi otomatis. Misal, bangun pagi tiap hari buat kerja atau belajar, awalnya berat, tapi lama-lama badan lo bakal kebiasaan. Jadi, ingat, konsistensi lebih penting dari kesempurnaan. Lo boleh lambat, asal nggak berhenti. Karena yang lambat tapi konsisten lebih sering sampai tujuan daripada yang cepat tapi gampang nyerah. 3. Kebahagiaan di balik kesederhanaan. Pernah nggak lo lihat orang ngarit, terus senyumnya tulus banget? Mereka mungkin nggak punya banyak harta, tapi hati mereka tenang. Kadang, kita terlalu sibuk ngejar sesuatu yang besar sampai lupa buat bersyukur sama apa yang udah kita punya. Dari mereka, kita belajar kalau kebahagiaan itu bukan soal seberapa banyak yang lo miliki, tapi seberapa besar rasa syukur lo. Pikir deh, apa gunanya punya segalanya kalau hati lo tetap kosong? Orang-orang yang hidup sederhana itu, mereka nggak sibuk ngitung-ngitung apa yang kurang, tapi malah fokus sama apa yang ada. Mereka bisa nikmatin secangkir kopi sambil ngobrol, tanpa harus pamer atau merasa kurang dari orang lain. Kadang kita terjebak sama mindset kalau bahagia itu harus dari sesuatu yang mewah, mobil keren, rumah besar, atau gadget terbaru. Padahal, kebahagiaan itu lebih sederhana dari itu. Rasanya pas lo bisa tidur nyenyak karena nggak ada beban.
pas lo makan bareng keluarga, atau cuma duduk santai nikmatin waktu tanpa kepikiran hal lain. Kesederhanaan itu ngajarin kita buat balik ke akar, buat lebih sadar sama hal-hal kecil yang sebenarnya bikin hidup ini berarti. Jangan sampai kita terlalu sibuk ngejar apa yang gak kita punya sampai lupa mensyukuri yang udah ada di depan mata. Karena pada akhirnya, kebahagiaan itu ada di hati yang lapang, bukan di dompet yang tebal. Makanya, kalau lo perhatiin, orang yang hidup sederhana cenderung punya koneksi yang lebih kuat sama orang-orang di sekitarnya. Mereka nggak ngukur nilai seseorang dari apa yang dia punya, tapi dari bagaimana dia memperlakukan orang lain. Ini bikin hubungan mereka lebih tulus, nggak ada pamrih atau gengsi. Di sisi lain, kesederhanaan juga bikin lo lebih menghargai proses. Lo sadar kalau kebahagiaan nggak harus instan. Orang yang terbiasa hidup sederhana ngerti banget nikmatnya hasil dari kerja keras sendiri, sekecil apapun itu. Misalnya, panen sayur dari kebun sendiri atau bikin sesuatu dengan tangan mereka sendiri. Itu bikin rasa puasnya beda banget dibanding cuma beli. Hal lain yang sering gue lihat, mereka lebih dekat sama alam. Nggak banyak distraksi teknologi atau gaya hidup serba cepat. Jadi mereka bisa benar-benar menikmati apa yang ada di sekitar mereka. Suara angin, gemericik air, atau bahkan sekadar ngeliatin matahari terbenam bisa bikin mereka bahagia. Jadi, mungkin kita juga perlu belajar dari mereka, bro. Belajar buat nggak selalu ngejar kesempurnaan. Karena hidup ini bukan tentang punya segalanya, tapi tentang merasa cukup. Coba deh, mulai luangin waktu buat melihat hal-hal kecil yang selama ini lo abaikan. Siapa tahu, justru di situ lo nemuin kebahagiaan yang selama ini lo cari. Jadi, bro, siapa sangka ya, dari aktivitas sederhana kayak ngarit, ternyata ada banyak pelajaran hidup yang bisa bikin kita jadi pribadi yang lebih kuat, lebih disiplin, dan lebih bersyukur. Kalau lo setuju, tulis di kolom komentar apa pelajaran yang paling lo dapet dari video ini. Jangan lupa juga buat like, share, dan subscribe biar kita bisa terus belajar bareng dari cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, bro.